Ya, Pak Jokowi sebenarnya udah yang ketiga kali ya. Pertama tahun 2015 ketika beliau membeli dua sepeda versi yang lebih awal. Tahun 2019 ketika beliau menggunakan untuk kampanye di UI, kampanye presiden. Kemudian yang ketiga yang kemarin yang digunakan bersama Perdana Menteri Australia. Tahun 2020 saya ketemu dengan Pak Jokowi dan beliau bilang gini, desainnya kok bagus ya, ini desainnya beda. Dan yang menarik sepertinya Pak Jokowi ini suka ya. Saya Singgih Susilo Kartono, saya seorang desainer produk yang bekerja di desa. Saya tidak pernah kepikiran untuk merancang sepeda. Nah yang menarik, suatu saat saya kena kolesterol tinggi, shock banget waktu itu. Terus saya berpikir, gimana ya caranya seperti itu. Saya browsing di internet dan saya menemukan salah satu cara itu ya dengan berolahraga atau bersepeda. Saya kan profesinya desainer produk. Saya mulai tertarik nih, ini sepeda ini produk sederhana ya, tapi kok asik banget bisa membawa saya pergi lebih jauh, menjelajah lebih jauh dan membuat saya lebih sehat. Ya saya mulai browsing di internet lagi dan saya menemukan sepeda bambu. Ternyata banyak dikembangkan di negara-negara yang nggak punya bambu. Di Amerika, di Eropa. Jadi ketika saya tahu bahwa bambu itu melimpah di mana-mana di tempat kami. Dan keseharian saya bekerja dengan handicraft. Ini membuat saya memutuskan saya harus bikin. Material bambu yang dianggap lemah, dianggap murah, dianggap mudah rusak, itu saya buktikan dia bisa dibuat menjadi produk yang punya nilai tambah tinggi. Jadi teknologi sederhana itu menjadi sesuatu yang baik ketika kemudian kita menerapkan standar yang baik juga. Gagasan yang kami lahirkan melalui sepeda ini menunjukkan bahwa kami itu gagasan dari desa yang dianggap tidak semaju mereka, tapi kami juga bisa merespon dengan baik dan itu dibuktikan dengan penghargaan secara internasional ya. Kemudian tahun 2020 saya ketemu dengan Pak Jokowi dan saya mengatakan bahwa ini sepeda ini memang saya rancang untuk Pak Jokowi. Beliau bilang gini, desainnya kok bagus ya, ini desainnya beda. Dan yang menarik sepertinya Pak Jokowi ini suka ya, jadi saya sering lihat digunakan untuk olahraga. Pak Jokowi menggunakan sepeda bambu untuk menyambut Perdana Menteri Australia itu terbukti punya gaung yang sangat kuat. Ketika diposting digunakan Pak Jokowi ya, indikator yang paling gampang follower sepeda Instagram kami naik lah. Ya permintaan meningkat ya. Pak Jokowi melakukan itu ya tentu sesuatu yang sangat baik ya, karena beliau harus menjadi teladan, memberikan contoh bahwa seorang presiden pun menggunakan produk lokal.
berangkat dari apa yang kita punya, itu justru yang benar. Karena itu menjadi berbeda. Ya saya kira prinsip-prinsip ini kayaknya mirip sama Pak Jokowi lah. Gitu. Dan beda itu sebenarnya kita udah punya, identitas itu udah punya. Dan ketika itu berbeda, orang tidak bisa membandingkan kan. Karena sepeda bambu ini sendiri juga sebenarnya sebuah metafora yang sangat jelas tentang bagaimana yang saya sebut dengan merevitalisasi desa. Ya itu sebenarnya awal lahirnya sepedagi movement. Dan saya melihat fenomena-fenomena bahwa papringan itu rumpun-rumpun bambu sekarang itu banyak tidak terpelihara. Ya berawal dari kekhawatiran itu kami bekerja sama dengan teman-teman lah, ini bareng-bareng dan anak-anak muda yang datang ke tempat kami. Kemudian kami punya gagasan untuk membuat pasar. Kami membayangkan asik banget ya di tempat ini. Kemudian ada orang yang berjualan makan makanan yang hangat, ya berbagai macam makanan tradisional di situ. Ya saya pikir kalau apresiasi terhadap sebuah produk lokal dan terus-menerus hal itu dikembangkan, Indonesia saya pikir akan menjadi bangsa yang maju dengan pondasi yang sangat kuat, tangguh, membuat sesuatu yang seharusnya menjadi sebuah kenyataan. Ya, Pak Jokowi sebenarnya udah yang ketiga kali ya. Pertama tahun 2015 ketika beliau membeli 2 sepeda versi yang lebih awal, tahun 2019 ketika beliau menggunakan untuk kampanye di UI, kampanye presiden, kemudian yang ketiga yang kemarin yang digunakan bersama Perdana Menteri Australia. Sebenarnya dimulai dari kesehatan saya waktu itu. Jadi waktu itu saya kena kolesterol tinggi, kemudian akhirnya saya memilih untuk bersepeda. Bersepeda itu punya kontribusi untuk menurunkan tingkat kolesterol. Karena saya mulai suka dengan sepeda, saya menemukan sepeda bambu dibuat justru di negara-negara yang nggak punya bambu. Bambu memiliki karakter penyerap getaran terbaik, tapi memang bambu sendiri punya kelemahan, dia punya karakter flex. Dalam desain sepeda bambu itulah kemudian itu direduksi. Desain sepeda bambu sepeda gini saya rancang dengan desain keseluruhan yang saya pertimbangkan dengan baik dari sisi bentuk maupun dari sisi fungsinya sendiri. Bambu itu kan ada waktu yang terbaik untuk menebang ya. Selain dia umurnya harus di atas 3,5 tahun, 3,5 sampai 4,5 tahun itu waktu yang terbaik. Jadi bambu itu sudah diawetkan, kemudian sudah dikeringkan, karena itu menjadi persyaratan yang paling dasar ketika kita mengolah material alam. Kemudian dari proses itu dilapis, kemudian dibentuk, kemudian setelah itu dirakit dan di finishing seperti itu. Kami memiliki ketentuan dan disiplin yang cukup serius di dalam pekerjaan, terutama ke bagian-bagian yang mereka menggunakan, misalnya di bagian pengelasan, buat join ya, mereka harus menggunakan kacamata pelindung, menggunakan masker, dan dilakukan di ruang yang terbuka. Dengan adanya digital marketing maupun kemajuan teknologi internet ini sangat membantu kegiatan kami, dan ini sebenarnya kan sudah diramalkan sejak dulu akan banyak orang yang bekerja di tempat-tempat terpelosok, di desa-desa, di daerah. Mereka bisa terkoneksi dengan kota maupun internasional karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sekarang ini justru kita ada di masa depan tersebut. Banyak sekali potensi yang ada di dekat kita yang sebenarnya kalau kita bisa memperbaiki kacamata atau cara pandang kita bisa melihatnya punya nilai-nilai yang sangat berharga dan potensial untuk dikembangkan.